wabarakatuh. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim al-azizil alim adad kulli harfin kutiba wa yuktab abadal abidin wa daharad dahirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala 'abdika wa rasulik sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga subuh pagi ini kita masih dalam keadaan iman dan Islam, sehat jasmani sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan bincang-bincang kita sebagaimana yang kita adakan pada setiap subuh Jumat. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga semua amal yang telah kita kerjakan maupun yang akan kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan kepada semua umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang insyaallah memperoleh jaminan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Subuh pagi ini kita bincang-bincang ringan, Pak. Saya akan mengangkat di sini ya tentang cara kita menyambut bulan Ramadan. Kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyambut bulan Ramadan itu yaitu dengan memastikan melihat bulan. Sehingga kebiasaan Rasulullah itu dituangkan dalam sabdanya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu, artinya puasa Ramadan, li ru'yatihi karena telah melihat bulan. Li ru'yatihi. Kemudian wa aftiru dan berbukalah kamu, artinya berlebaran, li ru'yatihi karena telah melihat bulan. Karena kebiasaan Rasulullah setiap menyambut bulan Ramadan itu memang melihat bulan, memang melihat bulan dan memastikan bulan itu tampak. Nah, kalau sekarang melihat bulan itu sudah pakai alat. Zaman Rasulullah tidak ada alat untuk melihat bulan. Itu karena memang satu dataran kota Madinah dengan Mekah itu dataran tinggi, sehingga melihat bulan. Dan daerah sana itu jarang kabut sama dengan daerah kita. Kalau kita kan kadang-kadang menyambut bulan Ramadan kabut sehingga bulan tidak, walaupun sudah menggunakan alat. Itu hanya cerita, Pak. Nah, karena kebiasaan Rasulullah untuk berpuasa itu melihat bulan, setelah Rasulullah melihat bulan maka ada doa. Ini saya catat, nanti saya dibagikan. Bunyi doanya setelah Rasul, dan itu diajak sahabat-sahabat keluarga-keluarganya diajar dengan doa ini. Ini kita biar menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doanya kurang lebih gini, Pak. Dia dimulai dibuka dengan takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Rasulullah berucap, Allahumma ahillahu alaina. Allahumma ya Allah. Zat yang telah melihatkan bulan, hilal artinya bulan. Alaina atas kami semua. Bil amni, yang mana bulan itu, karena masuknya bulan Ramadan, bulan yang membawa keberkahan. Wal iman, dan bulan yang bisa membawa peningkatan iman. Ini doa Rasulullah. Wassalamati wal Islam, dan bulan yang bisa membawa keselamatan untuk kehidupan dunia akhirat, wal Islam, dan orang membawa dengan Islam, sehingga semangat keislaman di bulan Ramadan itu meningkat. Kemudian buat taufik,
dan bulan yang bisa membuka pertolongan engkau. Wat taufiq lima tuhibbu rabbuna, terhadap amalan-amalan tuhibbu yang menyebabkan engkau rela cinta kepada hambanya. Lima tuhibbu rabbuna, terhadap amalan-amalan yang engkau menyukai kami dan engkau adalah sebagai Tuhan kami. Tuhibbu rabbuna wa tardo, dan dengan itu engkau ridho kepada kami. Ini doa Rasulullah. Rabbuna wa rabbukallah, Tuhan kami dan Tuhan engkau adalah Allah. Ini doa dibaca 3 kali Pak ya. Nanti akan saya sempurnakan, saya lupa ya. Baru ingat tadi istilah catatannya ini ada di tangan Pak ya. Nah, kemudian dalam riwayat lain ditutup Pak ya. Kalau kita di bulan Rajab, bulan Sya'ban itu ada doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban Pak ya. Malam pertama itu ada doa juga ya. Alhamdulillahilladzi, nanti saya tulis kalau ada pulpen di sini Pak. Biar lengkap. Alhamdulillahilladzi azhaba bi sya'ri Sya'ban, artinya segala puji bagi engkau ya Allah, zat yang telah memperjalankan bulan Sya'ban ya. Wa jaa'a bi syahri Ramadan, dan datang kepada kami bulan Ramadan ya. Nah, dalam hadis ada catatannya sampai di sini Pak ya. Sampai wajah syahrul Ramadan, dan datanglah kepada kami bulan Ramadan Pak ya. Kemudian ulama menambahkan Pak ya. Ini tambahan ulama bukan dari hadis. Kalau yang pertama tadi alhamdulillahilladzi azhaba bi syahri Sya'ban wa jaa'a fi syahri Ramadan, itu hadis. Ulama menambahkan wa ja'alana fihi, dan jadikanlah kami fihi di dalam bulan Ramadan ini min ahli siyam wal qiyam, dari orang yang ahli ibadah puasa wal qiyam dan ibadah malam. Ini tambahan ulama Pak ya. Nanti kita tulis, ini tidak lengkap. Ini saya sampaikan biar kita betul-betul meniru cara Rasulullah menyambut bulan Ramadan, bukan disambut dengan petasan dan sebagainya Pak ya. Itu sambut dengan hati yang gembira karena datangnya bulan Ramadan yang membawa barokah ke dalam kehidupan beragama kita Pak ya. Nah, ini nanti Pak, nanti kalau ada pulpen nanti saya tambah yang di bawah ini. Tolong dibagikan biar kita terbiasa. Dan itu sunnah membaca setiap orang Pak ya. Setiap orang. Kapan membacanya? Setelah pasti ada pengumuman tanggal 1 Ramadan. Walaupun sekarang tidak kayak dulu lagi, ada yang menggunakan hisab, dan hisab itu juga dibenarkan Pak ya. Itu dibenarkan. Karena ada hadis yang mengatakan faqdurulah, kalau fa'inuhum ma'alaikum, kalaulah bulan itu tidak bisa terlihat, faqdurulah, maka perkirakanlah. Nah, jadi dari kalimat faqdurulah itu orang ada yang menggunakan hisab Pak ya. Tapi yang lebih kuat sesuai dengan doa ini, orang yang melihat nah, itu bukan urusan kita, urusan orang di atas. Selain itu, Pak ya, saya akan bercerita, Pak ya. Kebiasaan bulan Ramadan sesuai dengan kandungan doa. Wa ja'alana fihi, dan jadikanlah kami di dalam bulan Ramadan itu min ahli syam, dari ahli puasa. Kemudian wa ja'ala fihi, dan jadikan kami orang yang ahli ibadah malam, artinya salat tarawih, Pak ya. Salat tarawih atau sholat tahajud, dan yang penting orang itu diminta dijadikan ahli sholat malam Pak ya. Berkaitan dengan cerita ini Pak ya, ini biasanya saya bawa buku kecil Pak ya. Ini namanya kitab Ruhbanul Lail Pak ya. Kitab Ruhbanul Lail ini terdiri dari 3 jilid sama tebalnya Pak ya. Itu menceritakan amal ibadah orang yang menjadi rahib di waktu malam Pak. Ibadah di waktu malam. Bukan hanya dari zaman Rasulullah, tapi yang dimuat dalam kitab ini semenjak nabi-nabi sebelumnya. Ibadah Nabi Musa bagaimana, ibadah Nabi Daud bagaimana, semua disebutkan di sini. Termasuklah ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang perlu ini cerita santai ya Pak, karena ini sudah kita lakukan. Kemudian kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, sesuai dengan hadis Aisyah ya. Sesuai dengan hadis Aisyah ya. Ini saya cerita ya.
Saya akan ngambil dua jalan. Yang satu jalan tentang adanya tarawih yang 11 rakaat. Yang kedua nanti biar kita tahu adanya tarawih yang 20 rakaat tambah witir. Jalan ketiga adalah tarawih yang 36 Pak ya. Biar kita sama tahu Pak ya. Dan itu ibaratkan jalan tol yang bukanya 30 meter Pak ya. Masing-masing 10 meter itu ada jalan garis. Tidak boleh melewati jalan orang lain. Barat masjid ini 20 meter dibagi dua. Jadi dari depan ke sana Pak, itu ada garis putih. Itu masing-masing jalannya. Ya, masing-masing jalannya. Kalaulah umpamanya yang sebelah kanan atau yang jalan tengah nyimpang, itu bisa jadi tabrakan. Ya. Itu ibarat jalan tol yang lebar cuma dikasih garis, jangan sampai tabrakan Pak ya. Itu jalan. Ini biar kita tahu Pak ya. Saya akan cerita pertama tentang keadaan sholat tarawih atau qiyamul lail. Di zaman Rasulullah sampai Sayyidina Abu Bakar tidak ada istilah tarawih Pak ya. Tidak ada istilah tarawih. Adanya yang disebut tarawih itu semenjak Sayyidina Umar. Pemerintahannya berjalan 2 tahun lebih kalau tidak salah, dalam itu ada sholat tarawih. Nanti akan saya ceritakan. Saya akan cerita di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 11 raka'atan yusallimu baina kulli raka'ataini tsumma yutiru bi wahidatin. Ini hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat 11 rakaat sebagaimana yang kita biasa lakukan. Yusallimu baina kulli raka'ataini yaitu memberi salam setiap 2 rakaat, kemudian summa yutiru biwahidatin, kemudian setelah dapat 10 rakaat witir 1 rakaat. Ini riwayat pertama. Nah, di sini dijelaskan bagaimana caranya Pak ya. Kana sallallahu alaihi wasallam yusalli fima bain ayyufru bain salatil isya Pak ya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat ya. Salat fima baina di antaranya setelah salat isya Pak ya. Ayyufru yatin selesai salat isya Pak ya. Yang ini yang biasa diajak dikerjakan oleh Rasulullah yang mengasuh penduduk kampung Atamah Pak ya. Kampung Atamah. Nah, waktunya kapan? Dari selesai sholat isya sampai sholat fajar, sampai sholat subuh Pak ya. Yusallimu baina raka'atain dia memberi salam setiap 2 rakaat 1 kali salam, dan itu yang kita lakukan Pak ya. Nah, termasuk di luar Ramadan ya. Di luar Ramadan. Kalau saya biasanya Pak enggak tiap malam ya. Karena biasa kesiangan Pak ya. Enggak sampai 11 rakaat. Tidak sampai 11 rakaat. Biasanya saya kalau sekarang bangun jam 4 tidak bisa ngerjakan 11 rakaat. Ya. Maka saya kerjakan paling tidak 2 tutup 1. Yang penting witir tidak tinggal. Ya. Karena ini sunnah Pak ya. Sunnah itu artinya tidak wajib, tidak dikerjakan pun tidak. Tapi kita tidak menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian dari yang 11 rakaat di sini wa yamkuthu fi sujudihi Pak ya. Dan Rasulullah diam di dalam sujudnya, Pak ya. Diam di dalam qadru ma yaqra'u ahadukum 50 ayatan. Coba kita bayangkan. Rasulullah diam di dalam sujudnya itu lamanya kurang lebih dengan orang baca Al-Qur'an 50 ayat Pak ya. Itu sujud Rasulullah. Kalau kita kan enggak, bilangnya sama dengan Rasulullah tapi semuanya serba cepat lah ya. Itu kita. Ini yang diceritakan Rasulullah, dan itu juga sesuai dengan kemampuan kita Pak ya. Saya hanya cerita, kita kasih gambaran Pak ya. Kemudian setelah berkira ayyarfa'a ra'sahu, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari sujud Pak ya. Artinya sujud Rasulullah itu cukup lama Pak ya. 50 ayat itu Pak ibaratkan kurang lebih 3 lembar ayat Al-Qur'an kalau ayatnya panjang-panjang Pak. Itu sujud Rasulullah. Demikian juga rukuknya dan seterusnya Pak ya. Nah.
Kemudian ya, setelah itu apabila mendekati fajar Rasulullah sholat 1 rakaat ya. Di sini dijelaskan wajah al muadzinu ya. Kemudian datanglah muadzin qoma, maka dia berdiri faroka rakaataini khafifataini, maka Rasulullah sholat lagi 2 rakaat yang ringan. Jadi kalau berdasarkan hadis ini sholat 2 rakaat di sini sholat fajar Pak ya, atau sunat fajar. Karena kemudian setelah sholat summat toja'a ala syikihil aiman, kemudian Rasulullah berbaring Pak ya. Habis sholat fajar dia berbaring miring ke kanan hatta ya'dil muadzin, sampai tukang azan itu atau muadzin itu berdiri untuk melaksanakan iqamat. Nah, ini sunnah. Kalau saya tidak berani melakukan habis sholat fajar tidur Pak ya. Pertama, kalau saya tidur habis sholat fajar karena sudah ngantuk Pak, itu pasti tidur. Nanti orang azan pun tidak kedengaran Pak ya. Ini tidak pernah saya lakukan Pak ya. Tapi ceritanya kayak gitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Pak ya, yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Di sini dijelaskan anna rajulan sa'ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min sholatil lail. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kepada Siti Aisyah, an sholatil lail, dari sholat malamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Aisyah menjawab, sholatul laili masna. Masna, sholat malam itu dikerjakan dua rakaat. Fa idza khasyiya ahadukum, apabila kamu takut, salah seorang kamu takut as-subuh, masuknya sholat subuh, rakaatan wahidatan, maka berdiri menutup dengan 1 rakaat, itulah yang disebut penutup sholat Nah, di sini disebutkan rakaatan wahidah tutiru lahu ma qad shalla, sebagai witir sholat-sholat yang dikerjakan dua. Artinya sholat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dua ya. Kemudian ditutup satu salam ya. Itu rakaat. Clear kan yang ini? Berarti jelas Rasulullah mengerjakan sholat witir, sholat malam itu 11 rakaat, dua, kemudian ditutup 1 rakaat. Ini clear. Kemudian yang kedua ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yusolli 11 rakaatan ya. Rasulullah sholat 11 rakaat ya. 11 rakaat arba'an bi taslimatin wahidah ya. Dia sholat 11 rakaat ini dengan 4 rakaat 1 salam ya. Summa arba'an mislaha, kemudian mendirikan setelah dapat 4 rakaat 1 salam, berdiri lagi mendirikan sholat 4 rakaat 1 salam. Summa salasan, kemudian 3 rakaat, kemudian 3 rakaat. Nah, 3 rakaat artinya juga 11, 4 berarti 8. Itu sholat genapnya. Kemudian ditutup dengan 3 rakaat. Yang 3 rakaat ini witirnya. Kalau tadi 11 rakaat tutup 1 witir Pak ya. Kemudian Siti Aisyah ditanya lagi. Ini riwayat dari Abi Salamah Abdurrahman ya, yang menanya kepada Siti Aisyah, kaifa kanat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Ini yang ditanyakan bulan Ramadan Pak ya. Bagaimana cara sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan ya. Maka Siti Aisyah menjawab ya. Siti Aisyah menjawab, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Yazidu fi Ramadan, menambah ibadahnya di bulan Ramadan ya. Wala fi ghairihi, dan tidak menambah di luar bulan Ramadan, ala 11 rakaatan ya, atas 11 rakaat ya. Ini pertanyaan kedua. Kalau tadi langsung jelas 11 rakaat. Yang kedua ini 4-4-3 Pak ya. 4-4-3 ya. Nah.
Kemudian Siti Aisyah menjawab bahwa Rasulullah di bulan Ramadan atau di luar Ramadan ya, itu tidak lebih dari 11 rakaat. Siti Aisyah menekankan di ujung hadisnya Pak ya. Fala tasal an husnihinna Pak ya. Jangan kamu tanyakan tentang bagusnya sholat Rasulullah Pak ya. Wa tulihinna, dan lamanya sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pak ya. Summa yusolli, setelah itu summa yusolli arba'an, kata Siti Aisyah. Kemudian setelah selesai 4 rakaat dengan begitu panjang, berdiri lagi 4 rakaat. Jangan kamu tanyakan tentang baiknya Rasulullah dan lamanya sholat Rasulullah SAW. Summa yusolli salasan, kemudian sholat 3 rakaat. Ini yang disebut witir. Jadi yang ganjil itu witir. Jadi witir itu artinya sholat ganjil. Ya. Kalau genap itu bukan witir namanya. Hadis ini Pak ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim Pak ya. Bukhari Muslim ini kedudukan hadisnya kelas pertama Pak ya. Kalau hadis sudah diriwayatkan Bukhari Muslim itu artinya selamat dari mursal, selamat dari dhaif, selamat dari mungqati, selamat dari cacat rawi dan sanad. Ini ya kalau hadis sahih Bukhari Muslim Pak ya. Nah ini gambaran tentang lamanya sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pak ya. Jadi kalau ada orang sholat 4-4 Pak ya. 4 kalau di sini yang saya tahu di Mujahidin dulu Pak ya. Sekarang katanya berubah 2-2 juga Pak ya. Ya? Masih Pak? Ini dalilnya Pak ya. Ini dalilnya Pak. Cuma di dalam yang 4-4 ini, di kalangan yang menggunakan 4-4 juga bertikai Pak ya. Bertikainya di mana? Karena tidak menggunakan tahiyat tidak menggunakan tahiyat awal. Masalah yang perahu 8 yang 4-3 itu saya masih belum jelas. Ya. Yang 8 itu apakah memang ada jelasnya atau memang tidak ada Ustaz? Maksudnya 8 bagaimana Pak? Yang 11, perahu yang 11. Ya? Yang 8 tanpa dengan witir 3 Ustaz. Berarti 11. Itu apa memang ada hadisnya atau tidak? Ini Pak hadisnya. Ini 4-4 kemudian 3. Ini hadisnya riwayatnya dari Siti Aisyah. Yang 2-2 tadi Pak, yang pertama. Ini cara Rasulullah Pak ya. Kalau buka semua tidak bisa selesai Pak ya. Ini karena kita karena cara Rasulullah mengerjakan witir itu beda-beda Pak ya. Ini kita buka 2 aja Pak ya. Jadi clear Pak ya. Yang 11 itu yang umum orang kerjakan, 2-2 tutup sah. Boleh juga 2-2 setelah dapat 8 dikerjakan dengan 3 witir Pak ya. Itu boleh. Kan itu semua ada sanadnya Pak ya. Sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang berjalan dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Abu Bakar, sampai kepada Umar, pemerintahan Umar di awal-awal pemerintahannya Pak ya. Nah, berarti clear yang 11 rakaat ini berjalan dari zaman Rasulullah, Abu Bakar, kemudian sampai Sayyidina Ada peristiwa di zaman Sayyidina Umar Pak ya. Peristiwanya gini. Nah, orang sudah banyak datang ke masjid Pak ya. Waktu Umar jadi Amirul Mukminin Pak ya. Orang di masjid itu tidak ada sholat jamaah Pak ya. Orang masing-masing sholat malamnya itu bulan Ramadan masing-masing Pak ya. Tidak ada imamnya yang mau panjang-panjang, yang mau cepat-cepat nih ya, kayak gitu. Jadi tidak ada standar dalam di pemerintah. Umar bingung Pak ya. Bagaimana umat Rasulullah ini kok kayak tidak ada pemimpin gitu kan. Sholat sudah ngumpul dalam satu masjid tapi sholat masing-masing. Ini peristiwanya Pak ya. Sehingga Umar mengambil inisiatif Pak ya. Kata Sayyidina Umar, mulai sekarang berubah cara kita sholat ini. Tidak boleh lagi sholat masing-masing tentang sholat malam. Kita harus berjamaah Pak ya. Dengan di bawah satu imam namanya Ubay bin Ka'ab Pak ya. Imamnya ini Ubay bin Ka'ab, namanya sahabat yang hafal Quran, suaranya bagus,
merdu. Ya. Maka ditunjuklah Ubay bin Ka'ab menjadi imam. Maka semenjak itu orang ya sholat malamnya berjamaah. Maka dirubah jumlah rakaatnya dari 11 rakaat menjadi 20 rakaat. 20 rakaat witir, 20 rakaat genap ditambah 3 witir, Pak ya. Berarti 23. Apakah ini menyalahi sunnah Rasulullah? Tidak, Pak ya. Karena Rasulullah sebelum dia meninggal sudah tahu. Dari mana bahwa Rasulullah tahu bahwa nanti akan berubah sholat yang 11 rakaat ini, Pak ya, menjadi 23, bahkan ada yang sampai 36. Dari sabdanya kan Rasulullah pesan ya, alaikum bisunnati, Pak ya. Kalian harus mengikuti cara-caraku dalam beribadah, dalam bermuamalah, itu masuk semua, Pak ya. Alaikum bisunnati, kalian harus mengikuti sunnah-sunnahku. Nah, baik dalam bermuamalah semua harus ikut sunnah Rasulullah SAW. Dari mana lanjutan hadisnya? Wa sunnatul khulafaur rasyidin. Dan sunnah atau amalan-amalan yang dikerjakan oleh penggantiku ar-rasyidin yang sudah mendapat petunjuk dari aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dah tahu, Pak, dengan adanya sholat malam 23 rakaat itu dah tahu, Pak ya. Jadi itu, dan itu pesannya Rasulullah takut diremehkan. Apa amalan sahabat ini takut diremehkan, pesan lagi di ujungnya. Addu alaikum bin nawajid, gigitlah sunnahku dengan sunnah khalifah-khalifahku itu dengan gigi gerahmu. Artinya pegang dengan teguh, jangan sampai ragu. Maka setelah itu, semenjak itu ijma semua sahabat pada saat itu, tidak ada seorang pun yang membantah tindakan Sayyidina Umar. Maka itu disebut ijma sahabat. Jadi ijma itu dari dulu, dari iman sahabat sudah ada. Jadi dalil solat yang 23 rakaat itu dalilnya ijma sahabat. Nah, tapi solatnya agak pendek, 1 juz. Ya, dalam riwayatnya itu biasa lebih 1 juz sesuai dengan rangkaian ayat yang dibaca oleh Ubay bin Ka'ab, biasa pas 1 juz. Jadi sehingga 1 bulan full itu bisa tamat 1 kali Orang yang berjamaah walaupun tidak baca Al-Quran di rumahnya sudah sama dapat bacaan Al-Quran dari sholat tarawihnya. Itu keutamaan orang hafal Quran. Nah, ini clear. Kemudian yang ketiga, turun dari Sayyidina Umar, turun ke bawah itu tetap berlanjut 23 rakaat sampai pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini adalah khalifah yang rasyid, yang betul-betul alim dan jujur, Itu cucu Sayyidina Umar, Umar bin Abdul Aziz, dia menggagas sholat tarawih 36 rakaat. Ini yang saya maksud jalan tadi, jalan tol yang lebar, ada yang sebelah kanan, ada yang tengah-tengah, ada yang sebelah kiri. Masing-masing ini ada batasan garis putih yang tidak boleh dilanggar. Yang 23 tidak boleh melewati jalan orang yang 11, yang 36 tidak boleh mengganggu yang 20, itu jalannya. Nah, saya memberi keterangan gini, Pak ya. Saya sebagai orang yang sedikit diberi ilmu oleh Allah, saya harus jujur menyampaikan. Walaupun saya tidak tetap di yang 11 rakaat. Bapak, kalau saya jadi imam di sini pasti sampai 8 saya keluar. Karena kebiasaan saya dalam bulan Ramadan itu mengerjakan yang 23, bahkan lebih dari 23 gitu. Karena apa? Mengapa saya keluar setelah dapat 8? Karena ada perintah Rasulullah. Saya memenuhi perintah. Jadikanlah sholat witirmu itu di akhir ibadah malammu, kata Rasulullah. Nah, ini, Pak ya. Saya diprotes. Padahal orang yang protes saya itu tahu, Pak ya. Pak Haji, ngapa Pak Haji bisa memberikan keterangan dengan detail tentang bolehnya orang mengerjakan sholat malam 11 rakaat? Sedangkan Pak Haji mengerjakan, apakah tidak merubah keyakinan Pak Haji? Saya tidak merubah, saya bilang. Saya hanya jujur menyampaikan umat Muhammad.
Bagaimana tanggung jawab umat Muhammad terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Pak Haji ini apa? Kalau pengetahuan saya katanya, sholat tarawih itu tidak ada yang 20 rakaat, yang 11 rakaat. Yang 11 rakaat itu witir. Saya balik tanya, kalaulah sholat tarawih, sholat di bulan Ramadan itu hanya yang dianggap tarawih hanya 23 rakaat, apakah ente akan menuduh Rasulullah dengan Abu Bakar tidak sholat tarawih? Itu pertanyaan saya. Apakah tidak malu Anda mengatakan orang yang 11 rakaat itu tidak tarawih? Apakah tidak malu Anda sebagai umat Muhammad akan seolah-olah langsung menuduh Nabi Muhammad tidak tarawih? Diam Pak. Kalau saya malu, orang yang sudah mengerjakan 11 rakaat itu Pak sudah berada di jalan yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya sampai mengatakan sholat 11 rakaat itu bukan sholat tarawih, cuman namanya belum terkenal pada saat itu sholat tarawih, disebut sholat malam. Kalau saya yang mengatakan, saya sebagai orang yang diberi ilmu oleh Allah walaupun sedikit, mengatakan yang 11 rakaat itu tidak tarawih, berarti saya menuduh Rasulullah tidak sholat tarawih. Malu enggak kita? Ini natijahnya. Jadi orang berilmu itu harus ada etika. Ada etika perasaan malu. Kalau saya melihat orang yang sudah 11 rakaat itu sudah sesuai dengan, saya benarkan karena dalilnya ya kayak tadi. Saya tidak bisa membantah karena hadisnya sahih. Dan saya malu akan mengatakan menuduh Rasulullah dan Abu Bakar tidak tarawih, itu saya malu. Karena saya sebagai umat Rasulullah. Dan orang yang mengatakan bahwa 11 rakaat itu bukan sholat tarawih itu bukan orang yang bodoh-bodoh Pak. Tapi dia tidak merasa punya rasa malu kepada Rasulullah sehingga berani mengatakan bahwa yang 11 rakaat itu bukan sholat tarawih. Berarti dengan mengatakan demikian menuduh Rasulullah tidak mengerjakan sholat tarawih. Ini masalah Pak. Iman perlu dipertanyakan kayak gitu. Kalau saya malu mengatakan kayak gitu karena hadisnya sudah jelas. Demikian juga karena itu ada garis Pak, yang 11 rakaat jangan mengatakan yang 23. Karena masing-masing di jalannya. Kalau digabung nanti tabrakan itu. Artinya apa? Umat Muhammad ini akan terjadi kerukunan kalau orang tidak tahu batasnya. Sehingga saling salah menyalah. Saya akan berada di garis itu bagaimanapun. Karena ini sudah ada tuntunannya. Yang 23 jangan menyalahkan yang 36 rakaat. 36 rakaat ini dikerjakan oleh Imam Maliki dari segi mazhab. Cuman memang tidak umum di kalangan ahli fikih, bukan ahli hadis Pak ya. Ahli fikih dengan ahli hadis itu beda. Sehingga di dalam kitab-kitab fikih, di dalam kitab Fathul Mu'in, di dalam kitab-kitab fikih itu dibicarakan bahwa tarawih itu hanya 20. Itu kelemahannya. Karena orang banyak mengkaji fikih, tidak mengkaji hadis, kebanyakan tidak mengkaji hadis, sehingga timbul kayak tadi, sholat yang 11 rakaat itu bukan sholat tarawih, bukan sholat tarawih. Itu kesalahannya Pak. Ya. Sehingga tidak punya perasaan malu kepada Nabi, ya, bahwa 11 rakaat itu sudah digariskan oleh Rasulullah SAW. Ini intinya Pak ya. Mengapa saya ya? Karena di sini Pak ya, saya dulu masih ingat, saya masih diam di gang Pak ini, di Gang Sapir dulu. Dulu di sini awalnya katanya 20 rakaat Pak ya. Ini saya cerita terus. Pada ketika itu orang kalau sholat subuh hanya saya dengan almarhum Pak Sabli Pak di sini. Itu saya ingat betul. Karena yang 20 ini belum tahu, belum kenal juga saya Pak ya. Sehingga saya sempat diisukan orang Madura jangan diberi peran di masjid ya. Ada yang nyampaikan dengan saya Pak. Tapi saya biasa aja, dada saya tidak akan tersinggung. Karena saya ngomong berdasarkan ilmu. Kemudian dan saya ketika itu masih Pak Darman. Dan yang tua-tua sudah banyak yang meninggal. Pak Sesen sudah mati. Ikut mendukung jamaah yang ingin melaksanakan sholat tarawih 11 rakaat.
Walaupun masa itu ada yang menentang, di antaranya yang tidak mau itu almarhum abang kita, abang siapa, Pak Abang ya, pengurus masjid itu di antaranya. Sehingga sudah berjalan ada aja. Tapi setelah cerita panjang lebar dengan saya, dia tidak ada ngomong lagi, Pak ya. Nah, saya ikut mendukung gerakan orang yang ingin melaksanakan, karena pengurus masjid ketika itu nyampai, saya kepengin Pak masjid ini ramah jamaahnya, Pak ya. Saya bukalah cerita ini, Pak ya. Nah, sekarang tinggal terserah Bapak, ya. Karena tadi itu pilihan, Pak ya. Tapi jangan ditabrakkan. Maksud saya karena yang 11 rakaat dalilnya jelas, yang 23 rakaat dalilnya jelas, yang 36 rakaat dalilnya jelas. Nah, sekarang kembali ke itulah pengertian Al-Qur'an, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah mastata'tum, sesuai dengan kemampuanmu, ya. Kalau Pak Sakirin mampunya hanya 11 rakaat, saya paksakan 23 rakaat, Pak Sakirin tidak akan rela. Tidak akan enjoy dalam sholatnya, ya. Karena kebiasaan itu ayat Al-Quran kalau tidak salah surah At-Taghabun, ya. Boleh Bapak cek nanti. Surah At-Taghabun kalau tidak salah ayat belasan, fattaqullaha mastata'tum wasma'u, dan dengarkanlah, wa ati'u, dan taatilah, ya. Itu ayatnya, Pak ya. Oleh karena itu, Pak ya, orang-orang berilmu itu harus jujur, Pak ya. Jangan menabrakkan antara garis itu, Pak ya. Jangan menabrakkan. Yang sangat menyakitkan hati, Pak ya. Orang sekarang ini banyak pintar, Pak ya. Ya tidak di kalangan NU, tidak di kalangan Muhammadiyah sama, Pak ya. Orang yang berilmu tapi tidak beretika terhadap agama, Pak ya. Contoh, yang 23 mengatakan, Pak ya, tarawih itu yang 11 rakaat itu bukan tarawih. Itu jawabannya sebagaimana jawaban saya tadi. Tidak malu dengan Rasul, tidak malu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sudah 11 rakaat nuduh yang 13, yang 23 itu bid'ah katanya kan. Dari mana bid'ahnya? Hadisnya jelas. Ada lagi yang berkata kalau dari kalangan NU yang 11 rakaat itu Muhammadiyah, yang 23 itu NU katanya kan. Itu lebih menyakitkan, Pak. Sejak kapan NU dan Muhammadiyah bikin syariat? Saya bilang. Syariat 11 rakaat itu dari Rasul. Jangan dipecah-pecah umat Islam ini. Umat Islam sudah cukup pecah belah. Sekarang orang yang ahli ilmu yang menambah kekuatan lagi. Jujurlah orang jadi orang ilmu itu. Ini saya paling nggak suka. Baik dah orang yang ngomong itu orang NU. Ya. Kalau sudah ngomong kayak gitu, kalau saya tidak cocok, bukan NU. NU itu Pak didirikan menganut paham 4 mazhab, ya. Itu NU. Ya. Jadi kalau menuduh yang 11 rakaat bukan tarawih itu ngajinya tidak tuntas. Dan dia punya akhlak agama, Pak ya. Yang 11 rakaat, yang 23 juga oleh 11 rakaat itu bid'ah karena tidak dilakukan oleh Rasulullah. Itu paham apa sih bilang? Nah, ini saya menyampaikan ini pertama, Pak ya, karena kita sudah mendekati Ramadan. Kadang-kadang sudah mendekati, ada aja Pak yang orang yang mengorek-ngorek yang sudah ditentukan dan sudah menjadi kesepakatan bersama di masjid ini, Pak ya. Dan bukan hanya di sini, Pak ya. Peristiwa baru. Masjid Tarbiyatus Sholihin dulunya 23, Pak ya. Setelah berganti kepengurusan sekarang ngambil 11 rakaat. Sehingga kepengurusan lama sampai ada yang pindah karena tidak terima. Dirubah menjadi 11. Itu orang ilmunya tidak luas masih, Pak. Kalau saya disuruh jadi imam orang, saya kan itu perintah, Pak ya. Tunjukkanlah orang ilmu itu, dudukkan ilmu itu sesuai dengan keilmuannya. Cuman kalau kita sudah biasa 23 tidak enak mau ngambil 11 lalu udah ditutup. Begitu aja bahasannya, Pak ya. Jadi ini saya sampaikan, Pak ya, karena saya kasihan dengan umat Rasulullah, jangan diobok-obok, Pak ya. Kalau sudah dalilnya itu jelas, jangan diobok-obok lagi, Pak ya. Yang 11 silakan 11 laksanakan dan berusahakanlah sebaik mungkin melaksanakan yang 11 rakaat itu. Yang 23 silakan laksanakan sesuai dengan tuntunannya, Pak ya.
Karena Al-Quran dalam surah Al-Baqarah itu bukan banyaknya rakaat, Pak, yang dihitung, Pak ya. Coba Bapak lihat surah Al-Baqarah surah Tabarok kalau tidak salah ayat 2, Pak ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata ayyukum liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang dilihat Allah itu amal yang paling baik, bukan amal yang paling banyak. Nah, ya. Ayyukum ahsanu amal. Siapa di antara kalian yang paling baik amal? Bukan yang paling banyak amalnya, itu Al-Quran yang berkata. Jadi ini saya sampaikan, Pak ya, biar kita betul-betul beragama enjoy, Pak ya. Tidak merasa tertekan, tidak merasa berat, dan enjoy ya, Pak ya. Karena Al-Quran dengan hadis sudah jelas menyampaikan aturan-aturannya dan kita tidak perlu ragu. Sehingga kalau kita beribadah itu tenang, Pak ya. Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan dalam rangka menyambut Ramadan, Pak ya. Sesuai dengan doa ini, Pak ya, nanti akan saya tambahkan tadi, Pak ya. Ya. Ini Pak ya, untuk mengakhiri ini mari kita berzikir dan insya Allah nanti bagaimana situasinya kalau nanti Ramadan, apakah bincang-bincang kita mau diliburkan atau enggak, Pak? Ya tetap. Cuman formatnya berubah nanti, Pak ya. Formatnya mungkin berubah ya. Karena waktunya tepat hari Jumat, Pak ya. Formatnya berubahnya gini, Pak ya. Karena kita kan sunnah Rasulullah itu setiap Jumat subuh menggunakan surah As-Sajdah dengan Ad-Dahr, Pak. Nah, maka untuk di bulan Ramadan untuk meningkatkan kualitas ibadah itu ayo kita hidupkan, tapi caranya setelah salam kita zikirnya sampai Allahumma antas salam wa minkas salam, sampai di situ langsung kita buka pengajian, Pak ya. Ini formatnya berubah. Zikirnya nanti sebagaimana kita biasa, zikir ini sebagai penutup baru bubar, Pak ya. Ini perlu saya sampaikan, Pak ya. Ini saya bukan sombong, hanya saya membuka jalan, Pak ya, biar kita tidak tubrukan, maksud saya, Pak ya. Orang ahli ilmu kalau orang ahli ilmu mungkin daripada masih pada dia ada tadi ya. Kita tidak ada dosa itu yang mudah-mudahan amal selama ini yang kita amalkan diterima dan kita berharap semua dosa yang kita kerjakan yang Amin ya Allah, amin. Amin. Min kulli dhanbin
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi ala nabiyillahi salatan kalimatan ila Allahumma salli ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna wa allim auladina wa dhurriyyatina min ulumikal mahzun kama 'allamta ala jami'i rasulika wa anbiya'ika wa jami'i awliyaika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illallah imanan billah, la ilaha yaqinan billah, la ilaha illallah amanna billah, la ilaha illallah amanatan billah, la ilaha illallah imanan wa tasdiqan, la ilaha illallah ta'ala Tuhan berizqa, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha ahadan illa wasalta bima'i taubati dhunubah wa satarta birida'il maghfirati uyubana bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana min Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad.